Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didit Ithaqul Fitrianto. Saya perawat ahli pertama S1. Di sini saya akan memberikan sosialisasi kepada perawat RSUD campur darat khususnya, yaitu tentang SOP pengkajian ulang pada pasien dengan resiko jatuh. Kita tahu bahwa resiko jatuh itu masuk ke dalam 6 sasaran keselamatan pasien, di mana 6 keselamatan pasien itu salah satunya yang pertama, identifikasi pasien, yang kedua, komunikasi efektif, yang ketiga, penggunaan obat high alert, yang keempat, set marking, kemudian yang kelima, HAIS, yang keenam yaitu resiko jatuh. Di mana resiko jatuh itu sendiri ada kita kaji dari pasien datang hari pertama di IGD sudah dikaji, dirawat inap dikaji, kemudian setiap pindah ruangan harus dikaji, di mana setiap hari itu disebut dengan pengkajian ulang. Jadi ada 3 pengkajian, yang pertama pengkajian awal, pengkajian ulang, dan yang ketiga pengkajian akhir atau pada waktu pulang. Di situ dikaji lagi. Nah, yang pertama kita tentu tahu pengkajian awal itu dilakukan di waktu timbang terima pasien. Pasien masuk, kita langsung berikan Eee, pengkajian awal. Kemudian yang sering lupa, yaitu ini yang saya jelaskan di sini, yaitu pengkajian ulang pada pasien dengan resiko jatuh, di mana pengkajiannya itu meliputi beberapa hal yang sering lupa, dan ini sering terjadi dan menimbulkan pasien jatuh. Karena ya wis dilihat pertama, "Oh, ini tidak resiko jatuh." Ya wis paling hari berikutnya juga nilainya juga sama. Jadi, kita nggak usah dikaji lagi. Nah, ini yang salah, yang menyebabkan banyaknya pasien jatuh. Oke, saya akan berikan, share izinkan saya share screen. Saya share screen-kan materi saya. Jadi di sini, nah ini, SOP pengkajian ulang pada pasien risiko jatuh itu, pengertiannya adalah kegiatannya ini, sudah masuk apa belum ya? Saya share. Oh, sudah, iya. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, di situ tuliskan bahwa kegiatan pengkajian ulang yang dilakukan pada pasien risiko jatuh yang diindikasikan terjadi yang adanya perubahan kondisi dan perubahan pengobatan. Jadi kalau ada pengobatan, ada kondisi yang turun, drop dan sebagainya, kita harus melakukan pengkajian ulang. Oke, tujuannya yaitu sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam memberikan pengkajian ulang risiko jatuh, selama pasien mengalami perubahan kondisi atau perubahan terapi selama perawatan di rumah sakit, yaitu. Nah, di sini saya juga, ada SOP-nya tentang pengajian ulang resiko jatuh, nanti saya share-kan juga, dan di sini saya buka itu yang langsung aja untuk presentasi. Nanti ada, untuk, yang mode lengkapnya. Kemudian yang pertama apa yang dilakukan, yaitu prosedurnya yang pertama, pengkajian ulang. Ya, pengajian ulang itu dilakukan setiap hari dilakukan pengajian, khususnya kalau pagi hari kita pengajian ulang. Bagi perawat melakukan pengkajian ulang risiko jatuh dengan menggunakan formulir manajemen, resiko jatuh skala Morse, yaitu pasien dewasa ini ada skala internasional. Jadi pasien jatuh itu masuk, KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Dan itu juga internasional juga ada. Karena kenapa kok risiko jatuh masuk, akreditasi? Karena indikasi pasien itu tidak terawat, ndak kopen, atau perawatnya ndak care, ya itu salah satunya pasien jatuh. Karena kenapa? Loh, kok bisa pasien jatuh? Nah, itu indikasi pasien, tidak ditangani, tidak dirawat dengan baik. Kemudian dekubitus juga bisa, adanya dekubitus. Oh, ini berarti ini dirawat apa enggak sebenarnya di rumah sakit? Kan sering gitu, jadi pertanyaan. Nah, seperti itu. Sasaran keselamatan juga, loh pasien kok nggak iso selamat, padahal di rumah sakit itu carinya kan selamat, malah di rumah sakit mah jatuh tambah sakit. Nah, malah pulang hari
pengobatannya malah diperpanjang, kan itu nggak lucu juga kan ya. Kemudian untuk skala Morse ini internasional, semuanya pakai Morse. Jadi nggak perlu diragukan lagi skalanya Morse. Nanti di rumah sakit campur darah juga pakai Morse nanti ya. Kemudian kapan sih kita harus mengkaji? Ya, pertama kalau perubahan klinis, shift pagi kondisinya bagus 456, BCS-nya 456, pasang infus, pasang sonde, pasang kateter dan sebagainya. Kemudian, baik, tiba-tiba siangnya kok ngorok, kemudian koma. Nah, itu perlu aja itu. Kemudian GCS-nya turun, 223 dengan kesadaran pasien unrespon. Kemudian pasien gelisah. Nah, kita harus ini perlu dikaji, oh berarti resiko jatuh, apa yang kita lakukan? Memberikan restrain misalkan, memberikan stiker pasien jatuh, fall risk, memberikan itu kita perlu. Nah, kita harus, instingnya harus main di situ, instingnya harus main di situ, yaitu yaitu perubahan klinis pasien. Itu harus peka, ini harus dilatih ini, kepekaan pada pasien. Nah, itu harus dilatih. Kemudian yang kedua, pasien pindah ruangan. Pasien pindah ruangan itu harus dicek, jangan sampai pindah ruangan itu pasiennya harusnya ndak boleh, eee, pakai kursi roda, post op pakai kursi roda, terus akhirnya jatuh, itu yang salah siapa? Ya perawatnya. Kenapa? Harusnya pasien itu resiko jatuh jangan pakai kursi roda, pakai bed, misalkan seperti itu. Kemudian ya juga kasihan temennya yang dioperi, "Loh, pasien dari awal GCS-nya kok dari dari IGD 456, sekarang dari IGD 456, terus dari, rawat inap kok jadi 111, loh gimana ini? Apakah nggak dikaji?" Nah, ini yang penting juga. Ini yang wah kadang perawatnya malah apa, bentrok ini nanti. Masih jadi, ya, jadi pertengkaran antar rekan sejawat ini. Wah, nggak bener nih ngirim pasien pasien satu-satu dirawat inap. Wah, gila ini langsung kisruh biasanya antar ruangan seperti jangan sampai. Jadi harus dicek ulang, ya sebelum dikirim, sebelum ke kamar operasi, sebelum dicek lagi set mark di tidak hanya resiko jatuh, set marking, terus, apa saja yang perlu diperlukan, misal kalau ke UK harus bagaimana, kalau harus komplit. Nah, itu penting sekali, harus cermat. Nah, ini selain insting, nggak cermat, Mas. Perawat itu juga gitu, harus cermat. "Oh, ini pasiennya gini, oh harus gini harus gini." Oh, jadi sip, harus jadi perawat yang profesional, ya. Yang ketiga apa? Pengobatan, obat-obatan yang bisa menimbulkan pasien resiko jatuh. Nah, khususnya apa? Pasien-pasien ini pada pasien sedasi, pasien sing oyeng, pasien dengan waduh gaduh gelisah. Ya, itu perlu dicek ini. Wah, ini resiko jatuh berarti kita harus, memberikan restrain misalkan, pastikan Forest, Tiger Forest, keluarga diberi pendidikan, ini yang suka lupa. Keluarga di-talk nih aja, dibiarkan saja. Jadi keluarga ya nggak paham. Jadi keluarganya ya bodo amat, malah ditinggal beli, ke kantin beli makan. Wah, ini pasien ini kondisinya gelisah, ditinggal akhirnya jatuh. Nah, bagaimana itu? Jadi kan bahaya juga. Kemudian yang keempat, pasien mengalami insiden jatuh atau nyaris jatuh sebelumnya. Pasien sebelumnya itu sudah pernah patah tulang, terus dirawat inap, terus turun ke kamar mandi, akhirnya jatuh di kamar mandi, pernah. Kemudian pasien dengan dulu pernah serangan jantung, pernah jatuh, kemudian pasien itu ke kamar mandi ngeden, akhirnya serangan jantung, jatuh di kamar mandi juga, insiden juga, fall risk juga, akhirnya seperti itu. Jadi perlunya pengkajian risiko jatuh atau pasien, eee, kondisi-kondisi tertentu, pasien, eee, pada kemo dan sebagainya itu kadang juga gelisah. Jadi kalau walaupun di tempat tidur tapi posisi gelisah. Pasien CKD itu kan sesak.
pasien sesak, pasien COVID dan sebagainya itu susah, walaupun tempat tidur, gelisah sekali sehingga sering jatuh sering jatuh. Kondisi kesadarannya menurun, itu sering waktu COVID itu, khususnya kemarin itu, ada banyak kejadian. Kemudian sebentar, saya share-kanlah tadi mana ya? Nah, ini belum selesai. Nah, ini selanjutnya setelah kita kaji, kita nilai. Nilainya berapa? Nah, ini nilainya antara skor 0 sampai 24 itu pasien risikonya rendah. Risikonya rendah, ini tidak tidak berisiko jatuh. Kemudian pasien dengan kondisi seperti ini biasanya kondisi ke kamar mandi, ADL-nya dibantu minimal sampai mandiri biasanya pasien-pasien seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua memiliki resiko jatuh sedang. Pasien dengan risiko jatuh sedang itu skornya 25 sampai 44. Biasanya pasien ini dengan ADL yang dibantu sebagian sampai ADL dibantu total, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pasien memiliki risiko jatuh tinggi apabila skornya lebih dari 45. Risikonya tinggi itu biasanya pada pasien yang ADL total, penurunan kesadaran, dan sebagainya. Biasanya itu resikonya tinggi. Nah, setelah kajian ulang, kita beri nilai, kemudian kita intervensi. Intervensinya apa yang kita berikan? Apabila resikonya jatuh rendah, maka perawat melakukan pengkajian ulang risiko jatuh besoknya. Nah, sehari sekali dicek lagi. Jangan sampai 3 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari atau baru dicek. Nah, ini yang sering lupa. Ini saya tekankan ini di pengkajian ulang itu, yaitu seperti itu. Setiap hari harus dikaji seperti itu. Kemudian apabila pasien itu resiko tinggi jatuh, yang pertama yaitu kaji lengkap. Wah, ini kok oyeng, ini pasien kok apa ya? Kok penurunan kesadaran. Kemudian kita kaji, skala Morsenya dibuka. Skala Morsenya dibuka. Oh, ini pasiennya pakai IV. Nah, IV-nya. Tadi kan sudah itu pengajian lengkapnya. Ini kalau pengajian lengkap itu lebih ke dicek di tensi, di SpO2 apa, di saturasi, dilihat. Oh, lah kok yang saturasinya 20 sesak. Oh, tindakannya apa langsung ke oksigen. Nah, ini langsung yang pertama adalah pengkajian lengkap. Nah, setelah kalau pengkajian awal tadi mendapatkan nilai, nah kok nilainya kok eh, besar, apa nilainya, nilai risiko jatuhnya tinggi. Ya, intervensinya apa? Langsung dicek. Pengkajian lengkap. Head to toe. Lengkap. Lengkapnya dilengkap. Oh, ternyata ini pasien dengan eh, penurunan kesadaran, eh, post trachea, post op. Nah, post op masih kesadarannya masih belum 456, belum kompos mentis. Nah, ini perlu pengkajian lengkap seperti itu. Itu dikaji lengkap. Setelah dikaji lengkap data-datanya, ya kalau perlu dikonsulkan sekalian. Misalkan, oh ini kondisi seperti ini, kondisi SPO-nya berapa? Cuma 50%. Konsul. Oh, ternyata dikonsul, tolong ambilkan BGA-nya. Nah, langsung ambil BGA langsung sekali kerja langsung tek tek. Nah, terus cermat ya. Harus cermat, harus instingnya main. Insting cermat, pakai ilmu. Nah, seperti itu. Perawat harus seperti itu. Harus, jangan ah ini SPO2-nya cuma 50. Oh ya wis tak kei nasal kanul aja nanti paling yo naik. Nah, itu enggak boleh, perawat seperti itu enggak boleh. Itu pantangan haram. Enggak boleh seperti itu. Jadi harus kita melaksanakan secara keseluruhan. Setelah pengkajian lengkap, intervensi resiko tinggi jatuh dan memilih
intervensi khusus. Nah, ini gimana maksudnya? Intervensi resiko tinggi jatuh dan memiliki intervensi khusus, misalkan intervensinya diberikan tadi restrain. Nah, restrain-nya khusus, restrain. Tapi juga bilang pada keluarga pasien, "Pak, ini pasien saya restrain atau saya tali, kenapa? Tujuannya pasien hampir jatuh, Pak, terus dan cabuti selang infus, selang NGT, selang kateter, selang sembarang selang." Nah, seperti itu dan sebagainya. Jangan lupa, ini kalau pemberian intervensi harus komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Kalau pasiennya dalam kondisi tidak, sadar, bisa ke keluarga pasien. Kenapa? Kalau, oh, tiba-tiba mbahnya ditaleni, neneknya ditali, keluarganya kan bingung, "Loh, ini kenapa nenek saya ditali?" Wah wah, "Ini bukan kambing apa," wah, itu kan, jadi bahaya ya. Jangan sampai itu malah nanti kisruh ya, difoto, dimasukkan media tanpa nah itu yang anu, padahal kan niatnya kita baik, tapi mungkin cara penyampaian atau kurang baik ya, seperti itu. Pengajaran resiko tinggi dan milih intervensi khususnya seperti apa. Atau bisa konsul juga masuk, konsul konsul kan tadi juga masuk ini. Nah, kemudian yang ketiga, kaji kebutuhan alat bantu jalan, berikan bantuan saat pasien dengan berjalan atau berpindah. Nah, Pak, ketika pasien pindah, pasien dengan serangan jantung, dengan serangan jantung, pos serangan jantung, terus ini langsung, tidak boleh turun." Nah, pasien dibilangin, pasien tidak boleh turun dan sebagainya, risiko jatuh tinggi juga dan sebagainya. Kemudian pasien dengan sesak, kemudian dengan pasien fraktur. Fraktur mungkin kalau frakturnya masih, ringan di tangan, misalkan di tangan atau tidak di anu, masih mungkin kadang bisa ke kamar mandi. Nah, kalau di kamar mandi, pastikan ada yang nemenin atau diberikan alat bantu. Alat bantunya apa jalannya, misalkan, kruk atau misalkan pakai kursi roda, diantarkan keluarga ke kamar mandi dan sebagainya. Jadi kita harus mempersiapkan alat bantu jalan untuk pasien, seperti itu. Nanti ini juga nyambungnya ke rumah sakit itu harus ada, pegangan tangan, itu masuk dengan juga resiko jatuh. Jadi rumah sakit itu ada di kamar mandi ada pegangan tangan, di pinggiran itu ada pegangan tangan, kemudian ada jalur kursi roda itu masuk juga nanti kalau di rumah sakit itu juga masuk nanti keselamatan pasien, tapi keselamatan pasien itu juga. Karena apa? Ya juga menimbulkan resiko jatuh kalau tidak ditangani dengan maksimal. Kemudian apalagi? Nah, yang keempat ini yang penting, pemberian pemasangan papan penanda risiko jatuh, bentuknya segitiga, itu risiko jatuh yang itu saya nah ini yang ini, nah ini resiko jatuh ini. Nah, ini seperti ini tandanya, heeh. Nah, resiko jatuh. Diberi ini atau diberi gelang Valoris ini. Nah, ada gelangnya Valoris dan, apa ini, segitiga. Ini untuk penanda pasien. Nah, setelah tadi kemudian kita kasih segitiga ini, kemudian gelang kalau ada, agar nanti perawat tahu, "Wow, ini ada ini, berarti pasien ini resiko jatuh." Jadi kita, awas, lebih aware, lebih awas. Jadi kalau rekan sejawat kita lihat pasien itu juga jadi awas juga. Nah, itu juga memberikan tanda kepada rekan sejawat kita. Oke, kemudian setelah memberikan papan penanda risiko jatuh, melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien tentang risiko jatuh pasien. Ya, kalau pasiennya dengan 456 bisa diberikan penjelasan, "Bu, lantai licin, hati-hati pakai sandal," atau, eee, pakai alat bantu jalan. Kemudian kalau kondisi tidak memungkinkan, tidak usah ke kamar mandi tapi bawa Wispot, misalkan seperti itu. Kalau pasiennya dalam kondisi 456, bisa dijak omong kondisi sadar. Nah, kalau pasien tidak sadar, jangan lupa keluarganya juga harus. Sebenarnya ini kondisi pasien sadar atau tidak sadar, keluarga harus diberikan ini, apa, pendidikan kesehatan. Soalnya, ya ini kan kita nggak
kadang kalau pasien banyak kita nggak ke satu pasien itu aja kan, kadang nanti pasiennya ke kamar mandi kita nggak tahu, jadi keluarga bisa ikut mengawasi, jadi beban kita juga ringan, jadi ada keluarga yang ngawasi. Selain itu, ketika kita memberikan pendidikan itu, kita juga tidak, minimal dari tuntutan. Lah tadi nggak diajarin kok sama perawatnya, kan bisa bahaya ya seperti itu. Karena kalau kita sudah ajari pendidikan, apalagi nanti di di les pasien, di status pasien itu ada pemberian pendidikan. Nah, pendidikannya tanda tangan, resiko jatuh, pengenalan ruangan, kemudian cuci tangan, kemudian apalagi resiko jatuh, kemudian penyakit pasien tanda tangan. Jadi, berarti kan Pak nanti menjadi bukti yang adekuat kepada kita nanti kalau ada tuntutan. Loh, ini sudah saya kasih pendidikan kok. Nah, seperti itu kan meminimalkan. Ngomong saya jadi belepotan ya. Jadi gitu. Jadi meminimalkan dari tuntutan juga. Nah, bagus. Kemudian yang keenam itu saling melaporkan. Ketika melakukan timbang terima dilaporkan. Oh, oh Pak A itu kemarin anu loh di rumah jatuh loh. Wah, berarti kan ada alert. Oh, berarti resiko jatuh lagi loh nanti kalau tidak hati-hati ya, seperti itu. Dilaporkan. Ada rekan sejawat. Oh, tadi pasien di kelas 3 itu jatuh. Kondisinya, oh, jatuh. Artinya nanti kita apa kaji ulang lagi seperti itu. Jadi, oke. Nah, terus pakai skala Morse. Skala Morse ini dalam mengkaji pasien pakai skala Morse. Ini skalanya internasional ya. Jadi secara internasional pakai skala ini. Skala jatuhnya ada dewasa. Jadi tidak perlu ragu. Ini diterapkan di mana saja ini. Di Indonesia, seluruh Indonesia yang di KARS, di komite akreditasi rumah sakit itu standarnya ini. Jadi sama. Apa saja yang dikaji? Ini juga masuk di anu ya, di status pasien nanti ada pasien datang ini dikaji, pasien harian, jadi tidak ada pasien datang gaji, terus besok dikaji lagi. Jadi pengajiannya berulang ya. Ini yang disebut dengan pengkajian ulang pasien dengan risiko jatuh. Kemudian yang dikaji yaitu riwayat jatuh sebelumnya. Riwayat jatuh, pasien pernah jatuh enggak di rumah dan sebagainya. Kadang pasien ngomongnya, oh pasien enggak pernah jatuh kok. Tapi kok enggak bisa jalan? Oh, dulu waktu kecil patah tulang. Jadi enggak bisa, enggak kuat tangannya. Oh, seperti itu. Jadi kan ada riwayat sebelumnya. Jadi kadang seperti itu. Ditanya riwayat sebelumnya pernah jatuh sebelumnya atau enggak. Kemudian minimal kurang 3 bulan. Sorry, tadi minimalnya 3 bulan ya. Kalau itu, kalau lebih dari 3 bulan itu enggak masuk ternyata. Yang masuknya 3 bulan. Seperti itu. Mohon maaf. Yang masuknya 3 bulan. 3 bulan itu pasien eh, pernah jatuh enggak sebelumnya. Kalau pernah jatuh, nilainya 25. Kemudian kondisi kesehatan pasien. Kondisi kesehatan pasiennya itu ada diagnosa, lebih dari satu diagnosa. Biasanya double-double ini banyak. DM dengan CKD, DM dengan kardio, DM dengan uh, apa ya? DM dengan katarak. Nggak bisa lihat, bingung. Nah, seperti itu. DM dengan dan sebagainya. Jadi tidak hanya satu. DM dengan CVE. Nah, ada lagi fraktur dengan DM. Nah, wis orangnya DM tabrak kecelakaan fraktur. Nah, itu masuknya menjadikan 2 diagnosa. Kalau 2 diagnosa, lebih dari satu diagnosa, nilainya adalah 15. Kemudian bantuan ambulasi atau alat bantu pasien itu tirah baring. Kalau tirah baring 0, butuh bantuan perawat 0. Kemudian pakai krek atau kursi roda itu 15.
Kenapa kok tirah baring nol? Nah, karena kalau tirah baring malah risiko jatuhnya rendah, ya kan? Lah tidur aja. Nah, kalau jalan malah risiko tinggi, kayak Nah, berpegang, waduh, ini malah nggak pakai anu, nggak pakai alat bantu jalan, berpegang pada lemari, pada anu, wah itu malah resiko jatuh tinggi, makanya skornya berapa itu? 30 ya. Skornya 30. Kemudian yang berikutnya terapi IV atau kok antikoagulan, terapi ada infus, pasang infus. Nah, itu masuk dikasih nilai 20. Seperti itu. Kenapa kok IV? Nah, ya karena kadang beberapa orang itu kesulitan, kadang nyeruimpet juga atau apa, keserimpet apa, ya mengganggu jalan dan sebagainya itu. Dan biasanya pada kondisi yang pasien di ada infusnya itu biasanya kondisinya ADL-nya menengah, ADL-nya dibantu sebagian dan total. Ya kalau pasien misalkan kalau pre-op itu biasanya kadang tidak eh, pre-op yang ringan itu biasanya tidak diinfus. Diinfusnya nanti kalau mau pre-op kadang biasanya seperti itu. Jadi kalau pasien pasang infus itu berarti sudah masuk dengan kriteria risiko jatuh. Nilainya berapa? 20. Gaya berjalannya gimana? Kemudian yang berikutnya gaya berjalan. Normal, lemah, ada gangguan berjalan. Nah, ini. Ya, fraktur ya ada gangguan berjalan. Fraktur kruris, fraktur eh, tibia fibula, fraktur eh, eh, fraktur humerus, fraktur kalau fraktur penis enggak. Juga iya sih. Tapi jalannya anu enggak ya? Ya guyon aja. Pernah ada juga seperti itu. Tapi juga itu juga resiko anu juga resiko resiko ya, guyon ya. Itu yang penting itu pada beberapa pasien itu yang resiko jatuhnya itu pada fraktur ekstremitas itu paling sering dan fraktur eh, apa kepala itu resiko jatuhnya tinggi pada pasien-pasien yang post op itu juga tinggi karena gaya berjalannya tidak normal ya, ya karena GCS. Nah berikutnya status mental. Nah ini masuk GCS ya. Jadi yang berikutnya adalah status mental. Ini GCS. Pasien sadar itu ya diajak omong diajak ngomong juga bisa ya nol. Kalau sering lupa, terbatasan, ditanya Mbah, eh namanya sinten ngomongi anu slebel. Berarti juga aneh ini juga. Guyon biar enggak serius enggak tangkapnya. Jadi status mental itu penting. Nah, GCS-nya penting. GCS-nya berapa? 333. Oh, gedug Lisa. Wah, ini masuk berapa ini? 15. Gitu. Kalau GCS-nya 456 malah nol. Status mental bagus. Dia ngomong ya bisa koma ya 15. Nah, terus di total nilainya berapa tadi? Berapa tadi? Ada berapa item yang harus dikaji? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu riwayat jatuh, kondisi kesehatan, bantuan ambulasi, terapi IV atau infus, gaya berjalan, dan status mental. Itu yang dikaji dalam skala Morse. Ada 6. Terus nilainya berapa? Ya seperti tadi. Nilainya kalau 0 sampai 24 berarti risiko jatuh rendah. Kalau 25 sampai 44 risiko jatuh sedang. Kalau 45 ke atas risiko jatuh tinggi. Seperti itu. Ya, itu pemaparan materinya dan materi dan videonya bisa nanti teman-teman di scan ini saya ada leaflet. Nah, leafletnya itu ada barcode ajaib. Nah, di barcode ajaib itu nanti langsung file langsung. Nah, teman-teman scan itu ada SOP, ada video Instagram, video TikTok, video YouTube. Nah, ini termasuk di dalamnya nanti video ini juga masuk di situ. Jadi tinggal scan itu langsung keluar semua. Itu SOP, kemudian materi-materi saya selama ini juga saya masukkan ke situ. Jadi teman-teman bisa belajar.
kalau ini kan cuma dasarnya aja yang saya tampilkan ini, jadi ini dasar keilmuannya saya tampilkan sederhana seperti ini, seperti dalam bentuk seminar seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Kalau pengen lengkapnya bisa nanti berkasnya di scan di situ dan videonya juga bisa di scan di situ. Untuk pemaparan materi keilmuannya sudah, berikutnya ayo kita praktek. Ayo kita praktek ke pasien. Oke, kita kita ke pasien biar kita langsung ya tahu ya. Oke, oke, siap. Oke, oke, lanjut. Ceki jerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya CPNS. Oke, selamat. Kita lanjutkan langsung ke prakteknya. Kita praktek di RSUD Dr. SK ya. Kita beberapa ini langsung kasus pasien, langsung ke TKP-nya pasien ya. Saya share screen kan tindakan kami kemarin. Oke. Pada perawat terhadap inap, di mana kami akan memeriksa pasien. Saya sekalian dubbing ya biar terdengar lebih. Ya, ketawa ini. Ya, nama saya Didit. Di sini saya memperkenalkan diri pada kondisi ini tentang aktualisasi. Ini di ruang Dahlia ya, di ruang Dahlia RSUD Dr. SK. Ini langsung real prakteknya. Ya, ini saya memeriksa pasien. Ini soundnya kurang baik, jadi saya tambahin dengan dubbing biar lebih terdengar ya. Kalau nggak di dubbing nanti kurang mantap. Terjadi perubahan status klinis pasien. Ya. Ada pasien drop, pasien dan nah itu saya pakai leaflet. Nah leaflet saya media saya kan leaflet dan video. Nah. Kemudian pasien pindah ruangan. Sebelum pasien pindah untuk pendidikan ke perawat sebenarnya ini juga. Baik itu ke intensif maupun ke ruangan. Efek sampingnya juga pasien juga tahu jadi nanti. Bisa nanti kalau sebelum pasien dipindah ke rawat inap lain harus dilakukan ya seperti itu. Di situ saya membicarakan tentang pengkajian risiko jatuh. Ada 3 pengkajian risiko jatuh awal, pengkajian ulang, sama pengkajian akhir ketika pasien pulang. Nah ini saya menjabarkan tentang kapan kita harus memeriksa pasien pengkajian ulang itu. Yang pertama yaitu perubahan kondisi klinis, yang kedua pindah ruangan, yang ketiga ketika diberikan obat-obat yang bisa berisiko jatuh, kemudian yang keempat pasien pernah jatuh sebelumnya atau insiden sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penilaian resiko jatuh. Nah, penilaian resiko jatuh pada pasien itu ada skornya. Menurut Morse itu ada skornya. Ya, di sini saya juga mendeskripsikan kapan ketika kondisi pasien yang berubah-ubah itu juga perlu dikaji. Resiko jatuh rendah 25 sampai 44 itu resiko sedang, lebih dari 45 resiko jatuh tinggi. Nah, terus intervensinya apa ketika pasien seperti itu? Yaitu melakukan setelah pengkajian ulang tadi, ini berikutnya adalah penilaian resiko jatuh. Nah, itu saya praktekkan. Nah, ada 4 kondisi. Kemudian dilakukan penilaian 0 sampai 24 kondisi jatuh ringan, 25 sampai 44 kondisi sedang, lebih dari 45 pasien resiko jatuh tinggi. Nah, intervensinya pasien diberikan tanda ya. Kalau pasien dengan resiko jatuh tinggi kasih tanda. Lihat tanda ya. Oh ya. Nah, resiko jatuh seperti ini. Minimal dikasih tanda seperti ini atau gelangnya gelang Volris. Nanti ada di situ saya praktekkan juga. Dan ini saya berikan di standar infusnya. Kenapa diberi ini? Biar keluarga tahu, dan perawat juga tahu kalau pasien ini dengan resiko jatuh. Nah, seperti itu. Kebutuhan alat bantu pasien, kebutuhan alat jalannya bagaimana. Nah. Kemudian
bantu pasien berjalan jika tidak bisa berjalan, bantu berpindah pasien, ADL-nya kita mobilisasinya kita terapkan. Kemudian memasang papan. Ini saya memberikan beberapa intervensi yang seperti saya katakan di video sebelumnya, yaitu di sesi sebelumnya, yaitu risiko jatuh ada yang khusus, berikan intervensi khusus atau sesuai dengan prosedur. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di sesi materi. Jadi si materi lebih jelas, di sini lebih ke prakteknya, ke lapangan. Di sini saya dengan pasien butumini ya. Butumini itu dengan CVE dan DM. Kondisinya seperti itu, gaduh gelisah bisa dilihat. Saya tidak memperlihatkan wajah. Jadi ini karena privasi pasien ya. Saya tidak berikan wajah atau identitas nyate. Pasien ini saya tidak berikan tidak saya perjelas karena ya privasi juga. Beliau kena serangan CVE kedua ini. CVE atau stroke kedua. Ini dipakai internasional juga. Seluruh rumah sakit internasional, rumah sakit dengan akreditasi KARS melakukan ini. Jadi kalau dua diagnosa itu nanti nilainya juga dua, yaitu kan kemudian di nilainya dua. Ada di diagnosanya ada di apa ya kemarin. Yang pertama dari awal kondisi kesehatan, kondisi pasien kalau lebih dari satu diagnosa itu nilainya 15. Jadi ini nanti masih jelas nilainya 15 ibu ini. Kondisinya karena apa? CVE sama DM ada dua. Langsung itu formnya form Morse seperti itu. Bisa dilihat. Dari satu diagnosa, ya ini diagnosanya double, DM, CVE, terus apa tadi? DM. Nah, ini saya akan mengkaji pasien. Perlu skor. Saya kajinya dari itu ada 6 poin ya kemarin itu. Ada 6 poin. Jatuh pertama. Riwayat jatuh ini pasien ditanya tidak bisa jawab soalnya kondisinya ya tidak 456, tidak kesadaran kurang. Jadi saya tanyakan kepada keluarganya, ternyata tidak pernah jatuh sebelumnya, tapi beliau serangan stroke kedua atau CVE kedua. Nah, itu ada DM dan CVE diagnosanya. Nah, skornya 15. Kemudian bantuan ambulasinya apa? Pasien kalau kondisi seperti itu terbaring 0 jadi ya. 0. Terapi jelas ya, terpasang infus, berikutnya terapi IV ya pasang itu. Pasang infus, NGT, kateter. Nah, jadi komplit ya. Perselangannya komplit. Jadi dikasih poin berapa? 15. Nah, bukan 20, masih 20. Jadi nilainya sudah berapa tadi? 35. Yang pertama tadi lebih dari diagnosa, lebih dari 2 diagnosa, yang kedua ada IV. Jadi total sekarang 35 poinnya. Kemudian ini gaya berjalan atau berpindah. Kalau pasien seperti ini jelas ada gangguannya ya. Ada gangguan berjalan soalnya CVE. Jadi kita kasih nilai berapa? 20. Berarti 35 tambah 20 berarti 55. Ini saja sudah lebih dari 45. Jadi resiko jatuh tinggi. Karena apa? Lebih dari 45. Ini saja sudah. Kemudian status mental, sering lupa terbatasan. Nah, ini jelas. Karena kondisinya GCS-nya enggak 456, enggak komposmentis. Jadi 15 poinnya 15. Jadi berapa tadi? 55 tambah 15 berarti berapa? 70. Lebih dari 45. Jadi ini pasien dengan risiko jatuh. Tanda risiko jatuh agar pasien dan keluarga pasien tahu. Nah, itu saya kasih stiker juga. Di tangannya itu saya kasih stiker pasien. Bisa pakai stiker juga. Saya kasih stiker juga. Kemudian taruh di tangan pasien. Nah, ini saya kasih harus itu agar setiap perawat yang melakukan. Oke, jadi gitu, seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya tadi ya saya lakukan ketika ke pasien, yaitu melakukan pengkajian. Pengajiannya khusus, pengajiannya lengkap.
pengkajiannya lengkap dari head to toe, yaitu DTV dan sebagainya. Kalau perlu ya lab dan sebagainya. Kemudian diberikan intervensi khususnya apa? Yaitu melaporkan hasil-hasil itu kepada dokter misalkan, atau memberikan terapi anti kejang, atau memberikan restrain, atau tindakan lain yang agar pasien tenang. Kemudian mengkaji alat bantu jalannya bagaimana, ada bantuan pasien berjalan atau enggak, atau cuma pasien tirah direm atau gelisah seperti itu. Yang keempat, memasang papan penanda, pasang papan penanda seperti ini ya. Papan penanda seperti ini. Kemudian kalau ada stiker fall risk, pasang fall risk juga. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan keluarganya agar selalu menemani, jangan sampai ditinggal pada kondisi seperti itu karena resikonya bisa pasien jatuh, atau sehingga keluarga harus menemani kondisi seperti itu dan memberikan pendidikan tentang apa yang kita berikan kepada pasien. Jangan sampai nanti kalau pasien direstrain ada komplain, kenapa kok ditali atau kenapa kok diberikan seperti itu. Jadi ada inform consent sebelumnya. Kemudian melaporkan kondisi tersebut, itu dilaporkan, ditulis, dan nanti kalau timbang terima dilaporkan kepada rekan sejawat agar rekan sejawat itu tahu ya seperti itu. Oke, oke. Terima kasih, itu tadi praktek di lapangan di RSUD SK di Ruang Dahlia dengan pasien dengan CVE dengan DM, yaitu stroke dan diabetes. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya rekan-rekan sejawat perawat, agar lebih care dan lebih meningkatkan mutu kualitas pelayanan sehingga menjadikan rumah sakit kita menjadi rujukan dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Tulungagung ke depannya. Oke, terima kasih bagi saya. Ini laporan aktualisasi saya. Semoga menjadikan manfaat juga bagi saya, rumah sakit, pasien, dan semua yang terkait di dalamnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.